Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah masa suci. Tadi dalam syarat haid disebutkan masa suci itu minimalnya adalah 15 hari. Maksimalnya tidak terbatas. Jadi perempuan bisa saja haidnya 7 hari lalu sucinya sampai setahun juga boleh-boleh saja. Tidak ada ketentuan maksimal masa suci. Nah, yang perlu kita bahas adalah bila mana masa sucinya itu kurang dari 15 hari. Kalau masa sucinya kurang 15 hari, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah darah kedua keluar dalam masa 15 hari, terhitung sejak keluarnya darah pertama. Hukumnya seperti ini, bila darah kedua tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan darah pertama, masa berhenti juga darah kedua, dihukumi haid. Contoh, dia keluar darah selama 15 hari, lalu berhenti 3 hari, keluar darah lagi 5 hari. Maka kalau ditotalkan semua masih 13 hari. Jadi darah kedua tidak melebihi 15 hari. Maka dari mulai awal keluar darah sampai berhentinya darah, itu semua dihukumi haid, termasuk masa bersih yang ada di antara keduanya. Maka berarti haidnya adalah 13 hari, lalu dia punya kewajiban mengqadha puasa selama 13 hari, karena walaupun toh masa berhenti itu dia 3 hari puasa ya, pada waktu kan puasa, pada waktu 3 hari berhenti kan puasa dia. Tapi ternyata hukumnya haid, sehingga tetap wajib mengqadhanya. Lalu qadha sholatnya tidak ada, kemudian wajib mandi 2 kali. Wajib mandi 2 kali ini adalah di akhir hari kelima dan juga di akhir hari ke-13. Kemudian, bila sebagian darah kedua melebihi 15 hari, maka dia dihukumi layaknya orang yang mengeluarkan darah terus-menerus dan melebihi 15 hari. Perincian hukumnya akan diterangkan pada bab istihadhah. Ini adalah permasalahan yang sangat banyak dialami oleh perempuan. Seperti ini contohnya. Mengeluarkan darah 6 hari, lalu berhenti 6 hari. Kan totalnya sudah 12 hari nih. Lalu ternyata darah keluar lagi sampai melebihi 15 hari. Di sini keluar lagi selama 6 hari. Maka berarti dia keluar sampai hari ke-18. Kasus yang seperti ini, hukumnya sama. Plek seperti perempuan itu mengeluarkan darah 18 hari berturut-turut tanpa berhenti di tengah itu. Tanpa ada berhentinya. Jadi hukumnya adalah perempuan itu dihukumi istihadhah, dan tentunya pembahasannya akan diterangkan pada bab istihadhah. Jadi bukan kemudian 15 harinya nanti dihukumi haid, lalu 3 harinya dihukumi istihadhah, bukan. Tapi nanti dikembalikan pada bab istihadhah. Kemudian, kemungkinan yang nomor 2 adalah darah kedua keluar di luar masa 15 hari terhitung sejak keluarnya darah pertama. Maka masa sucinya digenapkan menjadi 15 hari. Lantas, andai darah masih keluar, ya berarti akan dihukumi haid yang kedua, bila memenuhi syarat-syaratnya. Jadi, bila mana darah kedua ini keluar, namun di luar rangkaian 15 hari, maka sucinya digenapkan 15 hari. Contohnya ya, 10 hari keluar darah, lalu berhentinya 7 hari. Lalu keluar darah lagi. 10 ditambah dengan 7, itu kan 17. Berarti darah kedua keluar di luar rangkaian 15 hari. Maka bila keluar darah lagi, ini dihukumi istihadhah penyempurna suci. Istihadhah penyempurna suci. Karena baru suci 7 hari, maka berarti butuh 8 hari untuk menyempurnakan sucinya menjadi 15 hari. Maka 8 hari keluar darah itu semua dihukumi istihadhah. Contoh ini berarti dia memiliki tanggungan qadha puasa selama 10 hari masa haidnya, kemudian dia tidak punya tanggungan qadha salat, dan dia diwajibkan mandi hanya 1 kali saja, yaitu di akhir hari ke-10 saat haidnya berhenti. Saat darah istihadhahnya berhenti, dia tidak diwajibkan mandi. Karena perempuan yang istihadhah, hukumnya adalah suci, sehingga dia tidak perlu mandi, cukup istinja, lalu langsung wudhu dan melaksanakan sholat.
Seumpama darahnya itu keluar terus ya, dalam contoh yang di atas. Oh, ini dia. Ada tulisannya. Seumpama contohnya seperti selanjutnya. Darahnya keluar yang pertama adalah 11 hari. Darah yang keluar pertama 11 hari, lalu berhenti selama 12 hari. 11 tambah 12, 23. Ya, sudah di luar rangkaian 15 hari. Ternyata keluar darah lagi. Nah, keluar darah lagi selama 9 hari. Maka berarti konsepnya sama seperti tadi. Darah yang keluar itu kita hukumi dulu sebagai istihadhah penyempurna suci, karena sucinya baru 12, berarti kita butuh 3 hari yang dihukumi istihadhah untuk menyempurnakan suci. Ternyata darahnya masih keluar terus sampai 9 hari. 3 hari sudah dihukumi istihadhah penyempurna suci, sisanya adalah 6 hari. Maka 6 hari sisanya, karena memenuhi syarat-syarat haid, hukumnya adalah haid yang nomor 2. Jadi 11 hari pertama dihukumi haid, lalu 9 hari keluar darah yang kedua itu 3 harinya dihukumi istihadhah penyempurna suci, sisanya 6 hari dihukumi haid yang nomor 2. Kalau ini terjadi pada bulan Ramadan, maka dia punya tanggungan qadha puasa, tentunya 11 hari haid yang pertama, lalu di sini kan melebihi 30 hari gitu totalnya. Setelah itu 12, 23, 26, lalu berarti 4 hari haid yang nomor 2. 4 hari haid yang nomor 2, karena dari 6 hari itu yang masuk pada bulan Ramadan hanya 4. Jadi punya tanggungan qadha puasa selama 15 hari, kemudian dia tidak punya tanggungan qadha salat. Tidak punya tanggungan qadha salat, dan wajib mandinya 2 kali tentunya, di akhir haid yang pertama dan juga di akhir haid yang nomor 2. Itu adalah pembahasan tentang haid. Lalu kita akan membahas sedikit saja tentang istihadhah agar sedikit nyambung. Bab C, istihadhah, keluar darah melebihi 15 hari disebut dengan istihadhah. Bagi seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid atau memiliki adat haid, disebut dengan mu'tadah dalam kitabnya, ada 2 perincian. Yang pertama, dia bisa membedakan warna darahnya, disebut dengan mumayyizah, dan yang nomor 2 dia tidak bisa membedakan warna darahnya, disebut bagi seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid. Adapun untuk mumayyizah, maka penghukuman haidnya adalah darah kuatnya dihukumi haid, darah lemahnya dihukumi istihadhah bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam atau sehari semalam. Kenapa? Karena nanti darah kuat ini akan kita hukumi sebagai haid. Sehingga tentunya harus memenuhi syarat haid, tidak boleh kurang dari sehari semalam. Lalu darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Karena kembali lagi, darah kuat nanti akan kita hukumi sebagai haid. Tidak boleh melebihi 15 hari. Karena haid syaratnya adalah maksimal 15 hari. Kemudian darah lemah tidak kurang dari 15 hari dan keluar secara terus-menerus bila ada darah kuat yang kedua yang sama dengan darah kuat pertama. Karena nanti darah lemah ini akan kita hukumi istihadhah. Seumpama nanti ada darah kuat yang kedua, berarti darah lemahnya ini tidak boleh kurang dari 15 hari dan harus terus-menerus. Kenapa? Karena masa suci pemisah antara 2 darah haid minimal harus 15 hari. Ini adalah urutan warna darah ya, yang dari yang terkuat di bawahnya. Urutan warna darah dari yang terkuat itu hitam yang pertama. Kemudian di bawahnya merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Jadi kalau seumpama keluar darah kuat selama 10 hari, katakanlah keluar darah hitam atau keluar darah merah. Keluar darah merah selama 10 hari. Lalu keluar darah coklat selama 7 hari. Berarti kan totalnya dia keluar darah selama 17 hari. Dia keluar 17 hari, perinciannya 10 harinya itu merah, 7 harinya coklat. Maka yang dihukumi haid berapa? Oh, yang dihukumi haid yang kuat. Berarti hanya yang merah saja. Yang coklat hukumnya istihadhah. Nah, kalau seperti ini, maka dia punya kewajiban qadha salat tentunya. Kenapa?
Karena perempuan itu sejatinya kalau dia keluar darah terus-menerus, maka dia wajib menanti sampai 15 hari. Apakah saya ini haidnya 15? Atau saya jadi perempuan yang istihadah? Seperti itu. Dia wajib menanti sampai 15 hari. Menanti dan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, layaknya orang yang haid. Seperti itu. Nah, ternyata darahnya keluar melebihi 15 hari. Wah, berarti saya perempuan yang istihadah. Dia faham karena dia bisa membedakan darah, haidnya yang dihukumi haid hanya yang kuat saja. Maka berarti hanya 10 hari mawon. Oh, berarti dari 15 hari dia tidak sholat, itu yang dihukumi hanya 10 hari. Maka dia wajib qadha sholat selama 5 hari. Sisa dari masa penantian 15 harinya itu yang dihukumi istihadah kan 5 hari. Lalu dia wajib qadha puasa selama 15 hari. Masa-masa dia tidak puasa kan memang selama 15 hari. Masa-masa penantian tadi. Masa-masa tarobus ya kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian wajib mandi berapa kali? Yaitu hanya 1 kali saja, yaitu di akhir hari ke-15. Setelah dia tahu bahwa dirinya itu masuk dalam perempuan yang istihadah, dalam kategori perempuan yang istihadah. Oh, berarti saya sekarang ini waktunya suci. Maka pada waktu itu dia wajib melaksanakan mandi besar. Lalu ada lagi contoh. Kita langsung ya, biar biar menyingkat waktu. Satu aja contoh yang akan kita bahas, lalu kita lanjut aja. Bagi perempuan yang mumayyizah itu kan bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Dalam melaksanakan mandi pada bulan pertama, ia diharuskan menanti selama 15 hari, seperti yang saya terangkan tadi. Sedangkan pada bulan selanjutnya, bila darah masih keluar, ia wajib mandi saat melihat perpindahan darah kuat menuju darah lemah. Sedangkan, saat melihat perpindahan darah kuat menuju darah lemah. Untuk bulan pertama betul dia ada penantian 15 hari, tapi kalau bulan kedua dia masih keluar darah terus dan masih bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, maka saat ada darah kuat kok pindah ke darah lemah, pindah itu berarti betul-betul pindah, seumpama merah menuju coklat, berarti betul-betul coklat, tidak ada merahnya sama sekali. Kok keluar coklat yang tidak ada merahnya sama sekali, maka dia wajib mandi dan langsung sholat. Karena pada waktu itu dia sudah paham, bulan kemarin saya istihadah, bulan sekarang juga berarti saya juga istihadah, seperti itu. Itu tadi ketentuan untuk perempuan yang bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Nah, untuk yang tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, penghukumannya adalah haidnya disesuaikan dengan adat haid dan istihadahnya disesuaikan dengan adat suci. Adat haid adalah jumlah haid, adat haid atau siklus haid adalah jumlah haid dan suci terakhir sebelum istihadah. Jadi perempuan itu sekarang seringnya itu haidnya setiap bulan itu seperti ini. Betul memang normalnya 7 hari terus, tapi kadang-kadang sucinya 16, kadang sucinya 17, seperti itu ya. Jadi lebih amannya adalah yang dijadikan acuan yang mana, yaitu adat haid bulan terakhir. Haid dan suci bulan terakhir itu berarti yang dijadikan pacuan hukum untuk perempuan yang istihadah pada bulan selanjutnya. Semisal bulan Muharram, haidnya 7 hari, sucinya 23 hari. Lalu bulan Safar dia mengalami istihadah, mengeluarkan darah selama 20 hari. Maka simpel saja hukumnya. Hukumnya haidnya disesuaikan dengan adat haidnya, istihadahnya pun juga disesuaikan dengan adat sucinya. Berarti dari 20 hari tadi yang dihukumi haid hanya 7 hari. Sisanya selama 13 hari hukumnya istihadah. Bukan 15 hari haid, 5 hari istihadah, bukan ya. Tapi disesuaikan dengan kondisinya. Berhubung dia ini tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemah, atau darahnya itu tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka berarti ketentuannya kembali kepada adat, seperti itu. Dari kasus ini, dia memiliki tanggungan qadha salat. Kenapa? Karena sama konsepnya. Perempuan itu kalau keluar darah terus-menerus, dia wajib menanti sampai 15 hari. Konsepnya sama, sehingga dari 15 hari ternyata tidak dihukumi haid semua. Yang dihukumi haid hanya 7 hari.
maka berarti qadha sholatnya 8 hari. Lalu dia wajib qadha puasa 15 hari, selama masa penantian tadi kan dia tidak puasa. Lalu wajib mandinya 1 kali, yaitu di akhir hari ke-15, setelah masa penantiannya selesai. Cukup bagi ghairu mumayyizah dalam melaksanakan mandi pada bulan pertama, ia harus menanti selama 15 hari, seperti yang saya terangkan tadi. Sedangkan pada bulan selanjutnya, bila darah masih keluar, ia wajib mandi di saat genap hari adatnya. Tidak perlu menunggu sampai 15 hari lagi, tidak perlu. Kemudian darah perempuan yang hamil tetap dihukumi haid apabila memenuhi syarat-syarat haid. Hal ini jikalau keluar sebelum masa kontraksi akan melahirkan. Karena darah saat kontraksi dan melahirkan hanya bisa dihukumi haid bila mana bersambung dengan haid sebelumnya. Semisal, ada wanita hamil, mengeluarkan darah selama 3 hari. Lalu melahirkan. Maka darah saat kontraksi plus melahirkannya dihukumi haid. Karena sebelum dia kontraksi, dia sudah mengeluarkan darah selama 3 hari. Seperti yang tadi dibahas, bahwa perempuan yang hamil itu kalau keluar darah, kok memenuhi syarat haid, maka hukumnya haid seperti itu. Dan bila tidak bersambung, maka dihukumi istihadah. Artinya dia tetap wajib melaksanakan salat bila mampu. Seumpama keluar darahnya itu saat sudah kontraksi dan memang tidak memenuhi syarat-syarat haid, tidak ada darah yang keluar sebelumnya, maka ya berarti darahnya dihukumi istihadah. Atau keluar darahnya hanya saat proses melahirkan saja, maka darah yang keluar saat proses melahirkan saja itu dihukumi istihadah. Sehingga perempuan itu kalau dalam keadaan kontraksi, dalam keadaan sakit akan melahirkan, itu sebenarnya dia tetap wajib untuk melaksanakan sholatnya. Cuman ada ketentuan bila mampu, bila tidak mampu ya nanti diqadha setelah selesai nifas ya. Setelah selesai nifas. Gitu. Urutannya iya, kan kalau putusan. dalam rukun Islam sholat dulu baru kemudian puasa, tapi ternyata yang diqadha hanya puasa, sholatnya mboten. Karena ini termasuk kemurahan dalam agama Islam. Agama Islam niku sangat perhatian kepada umatnya, sehingga sholat itu sehari wajib 5 kali. Kalau nanti dibebankan untuk diqadha dalam keadaan haid, maka akan masyaqqah, akan menyulitkan umat Islam. Apalagi akan menyulitkan perempuan nih. Sehingga seumpama, semisal katakanlah dia haid 7 hari. 7 hari berarti 5 kali 7. Maka dia punya kewajiban qadha sholat 35. Sangat berat sekali nih. Sangat berat sekali. Jadi tidak ada kewajiban mengqadha sholat itu bukan karena berkaitan dengan rukun Islam, justru kaitannya karena Islam itu rahmatan. Agama yang mengasihi umatnya, sehingga karena masyaqqah maka tidak perlu qadha. Wiladah dan nifas itu memang caranya kalau seumpama setelah melahirkan langsung keluar darah nifas itu mandinya harus digabung. Jadi kan ngenten, orang melahirkan lalu langsung keluar darah. Posisinya kapan mandi wiladahnya? Ya setelah nifasnya selesai. Berarti mandinya wiladah dan nifas langsung digabung. Referensinya ada di beberapa kitab, di Bujairomi insya Allah ada, di Jamal juga ada. Nanti mungkin yang pingin referensinya, saya pernah upload ini ada di IG, agak di IG saya, di highlight, insya Allah pernah saya upload sekalian referensinya. Jadi mandi besar, menggabungkan 2 mandi besar itu boleh. Niatnya bisa disebutkan semuanya, bisa juga hanya disebutkan salah satunya juga bisa. Seumpama wiladah dan nifas, kemudian niatnya nifas mawon. Jadi kadang-kadang kan lupa niat wiladahnya, nggak masalah. Nanti wiladahnya sudah otomatis tersucikan. Atau junub lalu lanjut haid. Ternyata orang junub belum sempat mandi, ternyata keduluan haid. Nah, berarti kan mandi junubnya kapan? Ya setelah haidnya suci.
Niatnya bagaimana? Boleh nawaitul wudu, nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar. Jadi semua hadat besarnya terhapuskan, dimandikan, disucikan boleh, atau disebutkan haid saja juga boleh, disebutkan junub saja juga boleh. Jadi satu mencukupi semuanya. Ya, Dalam monggo. fikih cara membedakan mana darah haid dan darah istihadah cukup hanya dengan melihat apakah darah ini memenuhi syarat haid atau mboten. Kalau memenuhi syarat haid, maka hukumnya haid. Kalau tidak memenuhi syarat, maka hukumnya adalah darah istihadah, seperti itu. Tidak perlu melihat isi kandungannya, tidak perlu apakah ini darahnya karakternya sama seperti haid saya, tapi ternyata tidak memenuhi syarat haid, maka berarti ya walaupun sama karakternya darahnya seperti haid pada umumnya, karena tidak memenuhi syarat haid, ya berarti hukumnya istihadah, seperti itu. Dan juga belum tahu ya apakah sekarang ada alat yang bisa membedakan darah haid dan istihadah, karena sebenarnya tidak perlu, karena dalam fikihnya cukup simpel. Bagaimana haid dan istihadah perbedaannya? Ya kalau memenuhi syarat haid hukumnya haid, kalau tidak memenuhi syarat haid berarti hukumnya istihadah, seperti itu. Nifas itu maksimalnya 60 hari. Memang apa namanya? Minimalnya sedikit, tetes, maksimalnya 60. Memang normalnya atau umumnya perempuan nifas itu 40 hari, tapi tidak harus 40 hari. Darah keguguran, darah yang keluar setelah keguguran, setelah rahim itu kosong dari janin, walaupun janinnya belum genap ya, belum berbentuk manusia atau masih dalam bentuk gumpalan darah dan gumpalan daging, itu termasuk darah nifas, tetap termasuk darah nifas. Berarti harus mandi nggih, Ning? Mandi Oh, besar. harus mandi setelah suci. Dan kalau termasuk darah nifas, berarti kan masa darah yang keluar itu akan lebih panjang ya. Karena maksimal nifas kan 60. Maksudnya apa namanya? Seumpama keluarnya 20 hari, berarti semuanya dia tidak boleh sholat selama 20 hari, seperti itu.